Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelika Putri Najila. Saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang hakikat kutipan. Hakikat kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari seorang penulis lain sendiri yang telah terbukti, yang ditulis kembali, dikutip, dan ditelaah terkait dengan materi kutipan. Atau dapat dikatakan bahwa pengutip adalah kegiatan meminjam kalimat ataupun pendapat seorang ahli yang pengarang, baik berupa tulisan dalam buku, majalah, koran, atau media elektronik lainnya. Tujuannya untuk memperkuat argumentasi dalam sebuah karangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mayasari akan menjelaskan tentang jenis-jenis kutipan. Secara umum, kutipan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Jadi berikut akan dijelaskan mengenai pengertian hingga contoh kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Baik, yang pertama, kutipan tidak langsung. Definisi kutipan tidak langsung yaitu merupakan suatu penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara menuliskan kembali pendapat, pikiran, ide, atau gagasan orang yang lain yang sama persis dengan aslinya. Bisa juga dikatakan bahwa penulis menggunakan teknik salin tempel atau copy paste tanpa mengubah kalimat asli. Meski ditulis secara mirip atau bahkan sama persis dan tidak diubah, kutipan langsung tidak disebut plagiasi karena ditulis dengan lengkap dengan sumbernya. Kita masuk ke ciri-ciri kutipan langsung. Ada beberapa ciri kutipan langsung, diantaranya adalah yang pertama, tidak mengalami perubahan terhadap teks yang dikutip. Yang kedua, menggunakan titik 3 berspasi jika terdapat bagian kata-kata dari kutipan yang dihilangkan karena alasan tertentu. Yang ketiga, menggunakan tanda sig apabila terdapat kesalahan dalam teks aslinya. Contoh, titik hal tersebut diungkap sig secara jelas. Yang keempat, menambah sumber kutipan menggunakan sistem APA, MLA, atau sistem lainnya yang berlaku. Kita masuk ke jenis-jenis kutipan langsung. Yang pertama, kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang memiliki syarat penulisannya harus sesuai dengan APA style atau American Psychology Association, yaitu panjang kalimat yang dikutip lebih dari 40 kata. Penulisan kutipan juga sesuai dengan MLA style atau Modern Language Association, yaitu panjang kalimat yang dikutip lebih dari 4 baris. Penulisan kutipan langsung panjang memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, dipisahkan dari teks yang menggunakan spasi. Yang kedua, diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan. Yang ketiga, boleh diapit tanda kutip atau boleh tidak. Kita masuk ke kutipan langsung pendek. Jadi kutipan langsung pendek ini biasanya panjangnya kurang dari 4 baris dan teks yang dikutip dimasukkan ke dalam bagian penulisannya sebagai kelanjutan tubuh tulisan dengan menggunakan tanda kutip pada awal dan akhir kutipan untuk memisahkan kalimat kutipan dengan kalimat penulis. Penulisan kutipan langsung pendek memiliki ciri, yaitu yang pertama, terintegrasi langsung dengan teks. Yang kedua, berjarak antar baris yang sama dengan teks. Yang ketiga, diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, tidak lebih dari 4 baris. Kita masuk ke contoh kutipan langsung. Menurut, tidak masalah selambat apapun kamu bergerak, asalkan kamu tidak berhenti. Menurut Konfusius. Contoh yang kedua, diplomasi publik dilakukan oleh berbagai macam negara sebagai cara bagi negara untuk berhubungan dengan aktor individu sehingga tercipta komunikasi secara governments to people. Menurut Snow 2009 halaman 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Tinajah Sarwah dengan NPM 2281 10087. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kutipan tidak langsung.
A. Definisi kutipan tidak langsung. Pengertian kutipan tidak langsung merupakan penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pendapat, ide, atau gagasan orang lain dan kemudian disampaikan dalam bentuk sebuah karya tulis dengan kalimat penulis itu sendiri. Artinya, penulis tidak menulis persis dengan tulisan yang ia kutip, tetapi hanya merangkum dan merangkai kalimat berdasarkan referensi yang ia gunakan. B. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Berikut ini adalah ciri-ciri kutipan tidak langsung. Yang pertama, mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip. Yang kedua, tidak ada suatu perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan sesuai pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Yang keempat, diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. C. Contoh kutipan tidak langsung. Untuk menuliskan kutipan tidak langsung, buat kalimat pengantar yang sesuai dengan topik yang Anda ambil. Kemudian, tulis nama akhir pengarang, tahun terbit, titik 2, dan nomor halaman dalam kurung. Contoh, lebih tegas lagi, dikatakan bahwa amoniak dikirimkan secara kontinu untuk memenuhi keperluan PT Petrokimia dan diekspor ke Filipina, India, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang. Buka kurung, Subandi, 1987, titik 2, 40, tutup kurung, titik. Membuat kutipan. Kutipan langsung. Cara menulis kutipan langsung kurang dari 4 baris. Yang pertama, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Cara menulis kutipan langsung lebih 4 baris. Penulisan kutipan dipisahkan dari jarak 3 spasi dari teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Yang ketiga, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Yang keempat, setelah kutipan, jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Kutipan tidak langsung. Cara menuliskan kutipan tidak langsung. Yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua, jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan, jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Kurnia Firdaus. Saya akan menjelaskan cara mengutip kutipan yang dikutip orang lain atau sumber kedua. Tak sedikit seorang penulis ingin mengutip sebuah kutipan yang sebelumnya telah dikutip oleh seseorang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menyertakan nama pengarang aslinya kemudian diikuti dengan kata dalam. Cara mengutip dari internet. Bagi yang ingin mengutip sebuah pendapat yang bersumber dari internet, cara yang dilakukan tidak berbeda dengan mengutip dari buku atau jurnal. Cukup tuliskan sumber yang berupa nama pengarang, diikuti dengan tahun artikel, bagaimana dengan judul artikel dan alamat websitenya. Untuk judul artikel, alamat, dan waktu akses bisa kamu cantumkan di dalam daftar pusaka saja. Misal kamu ingin mengutip sebuah artikel yang membahas tentang jumlah pengguna internet di Indonesia dari situs Kompas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Fiona. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan daftar rujukan. Nah, jadi daftar rujukan itu merupakan daftar yang berisi tentang informasi tentang buku, makalah, artikel, atau bahan lainnya yang dikutip secara langsung maupun tidak secara langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip, tidak dicantumkan dalam daftar rujukan.
rujukan, sedangkan semua bahan yang dikutip secara langsung maupun tidak secara langsung dalam teks harus ditentukan dalam daftar rujukan. Dalam daftar rujukan itu meliputi secara berturut-turut. Nah, yang pertama, nama penulis yang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademiknya. Tahun penerbitan, judul termasuk nama judul, kota tempat penerbitan, dan nama penerbit. Nama penulis yang terdiri dari dua bagian ditulis dengan urutan, nama akhir diikuti koma, nama awal disingkat atau tidak disingkat tetapi harus konsisten dalam suatu karya ilmiah, diakhiri dengan titik. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustakanya. Berikut ada beberapa daftar pustaka. Yang pertama dari rujukan dari buku. Yang pertama, tahun penerbitan ditulis setelah nama penulis, diakhiri dengan titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring dengan huruf besar pada awal setiap kata, kecuali kata hubung. Tempat penerbitan dan nama penerbit dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, kemudian ada rujukan dari artikel dalam majalah atau koran. Yang pertama, nama penulis ditulis paling depan, diikuti oleh tanggal, bulan, dan tahun jika ada. Judul artikel ditulis dengan cetak biasa dan huruf besar pada setiap awal kata, kecuali kata hubung. Nama majalah ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama setiap kata dan dicetak miring. Nomor halaman disebut pada bagian akhir. Rujukan dari skripsi, tesis, atau disertasi. Yang pertama, nama penulis ditulis paling depan, diikuti tahun yang tercantum pada halaman. Judul skripsi, tesis, atau disertasi diikuti dengan cetak miring, diikuti dengan pernyataan skripsi, tesis, atau disertasi, tidak diterbitkan, tidak dipublikasikan, nama kota, tempat perguruan tinggi, dan nama fakultas serta perguruan tingginya. Baiklah, demikian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada penulisan catatan kaki. Catatan kaki biasanya dapat ditemui ketika membuat makalah atau tulisan ilmiah. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Beberapa unsur catatan kaki. Yang pertama, nama pengarang atau penulis. Yang kedua, menuliskan judul buku atau karangan. Yang ketiga, nama dan nomor seri buku atau karangan. Yang keempat, informasi data publikasi seperti jilid, nomor cetakan, kota penerbit, nama penerbit, hingga tahun terbit. Yang terakhir ada nomor halaman yang dikutip. Selain unsurnya, cara menulis catatan kaki yang benar yaitu dengan memahami istilah-istilahnya. Yang pertama ada istilah ibid. Ibid merupakan singkatan dari ibidan yang memiliki arti sama dengan tertulis di atas. Cara menulis catatan kaki yang memiliki sumber sama dengan catatan kaki di atasnya, maka cukup menuliskan ibid. Umumnya ibid dituliskan dengan huruf besar menggunakan garis bawah, tanda koma, dan disusul nomor halaman. Yang kedua ada objek. Objek digunakan untuk penulisan catatan kaki dari rujukan yang pernah ditulis namun telah disisipi catatan kaki dari sumber lain. Untuk menulisnya cukup tambahkan nama penulis, objek, lalu nomor halaman. Yang ketiga ada logcheat. Logcheat menunjukkan bahwa penulisan catatan kaki tersebut akan memberikan halaman yang sama dengan sumber yang pernah dituliskan sebelumnya. Selanjutnya ada tata cara menulis catatan kaki. Yang pertama, perhatikan urutan penulisannya, yaitu diawali dengan nama penulis, judul, nama penerbit, kota penerbit, tahun terbit, dan nomor halaman.
Yang kedua, menuliskan nama penulis dengan lengkap, tidak dibalik, dan tidak disertai gelar akademik. Yang ketiga, penulisan judul dengan huruf kapital bergaya cetak miring, garis bawah, atau cetak tebal. Yang keempat, menggunakan tanda baca koma untuk memisahkan setiap unsur catatan kaki. Yang kelima, menyediakan ruang pada bagian bawah halaman sehingga margin bawah tidak kurang dari 3 cm. Yang keenam, setelah nomor penunjukan, ketikkan setengah spasi ke bawah dan mulai tuliskan baris pertama dari catatan kaki. Yang ketujuh, jarak antar baris catatan kaki yaitu spasi rapat. Selanjutnya, sementara itu, jarak antar catatan kaki yaitu spasi 2. Yang terakhir, baris kedua dari setiap catatan kaki dimulai dari margin kiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.